Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amalia Lamdania Prawinda, mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2022 dengan NIM 32014220083. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan menerangkan lebih lanjut mengenai artikel yang saya buat dengan tema yang saya ambil berupa transformasi digital, mencetak generasi digital yang melek teknologi. Lalu beberapa poin utama yang akan saya jelaskan dalam materi kali ini, di antaranya berupa latar belakang, pentingnya transformasi pendidikan, tantangan transformasi pendidikan, solusi transformasi pendidikan, peran penting guru mata pelajaran, ciri-ciri generasi digital yang melek teknologi, lalu yang terakhir, dampak positif transformasi pendidikan. Lalu kita masuk ke materi yang pertama mengenai latar belakang. Era digital yang berkembang pesat membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan. Sebagai generasi muda, penerus bangsa harus dipersiapkan dengan kecakapan digital yang mumpuni untuk dapat beradaptasi dan thrive di masa depan. Oleh karena itu, transformasi pendidikan menjadi sebuah keniscayaan untuk mencetak generasi digital yang melek teknologi. Dalam transformasi ini bukan hanya sekedar penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, tetapi juga melibatkan perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pendidikan. Tujuannya, yang tak lain yang bukan, adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia digital yang terus berkembang. Dengan transformasi pendidikan yang tepat, generasi muda dapat dicetak menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Mereka juga akan siap untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang penuh dengan perubahan dan kemajuan. Selanjutnya, mengenai pentingnya transformasi pendidikan. Tentunya, seperti yang kita tahu, transformasi pendidikan dalam era digital saat ini memiliki beberapa tujuan yang penting. Di antaranya yaitu membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan digital, meningkatkan engagement siswa dalam pembelajaran, membantu siswa untuk beradaptasi dengan dunia digital, lalu mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh dengan perubahan kemajuan. Di era digital ini, siswa perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan digital yang mumpuni untuk dapat beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Transformasi pendidikan juga harus dapat membekali siswa dengan literasi digital, komputasi, coding, dan berbagai keterampilan digital lainnya yang dibutuhkan untuk masa depan. Lalu kita masuk kepada tantangan transformasi pendidikan. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi pada transformasi pendidikan diantaranya berupa kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya relevan dengan era digital. Seperti yang kita tahu, pendidikan saat ini masih banyak berfokus pada materi tradisional dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan di era digital. Hal ini menyebabkan siswa kurang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk masa depan. Kurangnya infrastruktur dan sumber daya teknologi di sekolah. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, masih kekurangan infrastruktur dan sumber daya teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan siswa di sekolah tersebut tertinggal dalam pemanfaatan teknologi dan sulit untuk mengikuti perkembangan di era digital. Lalu, kurangnya pelatihan bagi guru untuk menggunakan teknologi. Banyak guru yang belum memiliki pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar dan kurang maksimal dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu adanya kesenjangan digital antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan.
Siswa di daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap teknologi dibandingkan dengan siswa di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital yang semakin lebar dan dapat memperparah ketidakadilan dalam pendidikan. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan transformasi pendidikan di era digital? Hal yang perlu kita tahu ada beberapa. Salah satunya yaitu memperbarui kurikulum pendidikan dengan materi literasi digital, komputasi, dan coding. Solusi ini dapat diimplementasikan mengingat kurikulum pendidikan perlu diperbarui dengan materi-materi yang relevan dengan era digital seperti literasi digital, komputasi, dan coding. Hal ini penting untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk masa depan. Solusi lainnya yang kita ketahui, memastikan akses internet yang stabil dan perangkat elektronik yang memadai di sekolah. Dalam hal ini, peran pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses internet yang stabil dan perangkat elektronik yang memadai. Hal ini penting untuk menjembatani kesenjangan digital antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan menggunakan teknologi. Lalu, terdapat memastikan akses internet yang stabil dan perangkat elektronik yang memadai di sekolah. Lalu, memberikan pelatihan bagi guru untuk menggunakan teknologi secara efektif. Seorang guru atau seorang pendidik perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, meningkatkan kolaborasi antar sekolah dan industri. Sekolah perlu meningkatkan kolaborasi dengan industri untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan dan pelatihan guru relevan dengan kebutuhan industri dan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Solusi lainnya, menanamkan nilai-nilai positif pada siswa terkait penggunaan teknologi. Hal ini penting untuk menanamkan nilai-nilai positif pada siswa, untuk memastikan bahwa siswa menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, dalam pemberian solusi transformasi pendidikan, peran guru dalam hal ini sangat tidak jauh berbeda. Guru dapat berperan sebagai pemberian informasi. Seperti yang akan kita bahas selanjutnya mengenai peran penting guru dalam mata pelajaran. Terdapat 5 peran penting guru mata pelajaran yang sering kita ketahui. Yang pertama, guru sebagai mediator. Dalam hal ini, guru membantu menyelesaikan konflik antar siswa atau dengan pihak lain. Guru dapat menjadi penengah yang netral dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang kondusif. Lalu, guru sebagai informator, memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang berbagai hal, termasuk literasi digital, teknologi informasi, dan perkembangan terkini di dunia. Lalu, guru sebagai kolaborator. Guru berkolaborasi dengan konselor sekolah, orang tua, dan pihak lain untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Lalu, guru sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru memfasilitasi pengembangan potensi dan bakat siswa melalui kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Lalu, yang terakhir, guru sebagai motivator. Dalam hal ini, guru memberikan motivasi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau kurang percaya diri. Guru juga dapat membantu siswa untuk membangun rasa percaya diri dan mendorong mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita mengenali generasi mana yang melek akan teknologi? Mereka yang memiliki pengetahuan luas akan teknologi. Di antaranya,
Mereka memiliki ciri-ciri di bawah ini. Satu, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini, generasi digital mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain menggunakan teknologi. Mereka dapat bekerja sama dalam tim secara online dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Lalu, memiliki pengetahuan dan keterampilan digital yang mumpuni. Lalu, mereka mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Mereka menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif, dan menghindari penggunaan teknologi untuk hal-hal yang negatif dan berbahaya. Lalu, mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan belajar sepanjang hayat. Mereka terus belajar tentang teknologi baru dan tren baru dan selalu terbuka untuk menerima informasi dan pengetahuan baru. Materi terakhir berupa dampak positif transformasi pendidikan. Seperti yang kita tahu, tidak semua perubahan selalu mengarah ke hal yang negatif. Banyak hal positif yang dapat kita ambil agar kita dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, dampak positif dalam transformasi pendidikan di antaranya berikut ini. Mencetak generasi digital yang melek teknologi, cerdas, dan bertanggung jawab. Transformasi pendidikan dapat mencetak generasi digital yang memiliki pengetahuan dan keterampilan digital yang mumpuni, mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis, serta memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Maka, generasi ini akan siap untuk menjadi pemimpin dan membangun bangsa di masa depan. Lalu, meningkatnya kualitas pendidikan dan daya saing bangsa, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital, dan membangun masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi kali ini yaitu transformasi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pihak dan kolaborasi dan kerjasama yang solid. Transformasi pendidikan dapat diwujudkan dan membawa manfaat bagi masa depan bangsa. Jadi, mari bersama-sama mendukung transformasi pendidikan untuk menciptakan generasi penerus yang siap menghadapi era digital dengan penuh keyakinan dan optimisme. Terima kasih.